warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mojopuro, yang kami hormati teman-teman, rekan-rekan, guru maupun karyawan SD Negeri 3 Mojopuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat kita dapat berkumpul di ruangan yang begitu sedikit panas, namun sudah ada kipas, mudah-mudahan mampu meredakan panas baik itu di hati maupun di pikiran kita. Amin. Teman-teman yang berbahagia, sholawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas dari Bapak Kepala, dari teman-teman semuanya pada siang hari ini. Mohon izin saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu berkaitan tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya perkenankan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan, walaupun sedikit. Itu berarti bagi saya, Bapak. Terima kasih. Izin Pak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang tadi sudah beliau sampaikan cukup panas. Mudah-mudahan ini bisa memanaskan niat dan semangat kita untuk selalu maju ke depan, membuat Indonesia lebih baik. Tentunya utamanya adalah pada dunia pendidikan. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita begitu banyak nikmat. Utamanya adalah nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya sholawat serta salam juga tidak lupa selalu tersurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami matur di depan karena tadi sudah diberikan waktu oleh Pak Adit. Intinya di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Terima kasih sekali kepada Pak Adit pada khususnya dan teman-teman pada umumnya, bahwa pada siang hari ini meskipun dalam suasana yang panas, kita masih bersedia menyempatkan diri untuk duduk bersama, berdiskusi, yang itu merupakan salah satu kegiatan positif, yaitu tentang penyampaian budaya positif, yang kami harapkan nanti ke depannya mudah-mudahan ini tidak hanya pemenuhan tugas dalam program guru penggerak, tapi nantinya semoga bisa berkelanjutan untuk kita adakan dalam rangka membahas niat baik, tujuan baik untuk SD kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan di awal, marilah kita kumpulkan niat, kita kumpulkan semangat untuk kita bisa mengikuti kegiatan siang hari ini, tentunya dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti hasilnya bisa bermanfaat baik itu bagi kita
dan nantinya mudah-mudahan juga bermanfaat bagi anak didik kita, untuk masyarakat di lingkungan kita, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa kita dan juga agama. Saya rasa tidak baik kalau saya lanjutkan hingga berkepanjangan, nanti malah mengurangi konsentrasi kita dalam berdiskusi. Jadi alangkah baiknya segera saja nanti kita lanjutin kegiatan ini langsung pada pokok materi yang nanti akan langsung dipimpin oleh Pak Adit. Saya hanya bisa mensupport, mendoakan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mojopuro yang sudah berkenan memberikan sambutan pada kegiatan diseminasi ataupun pengimbasan dari budaya positif. Langsung saja pada siang hari ini teman-teman, kita akan membahas budaya positif yang berada di sekolah kita, pada khususnya pada umumnya nanti mudah-mudahan kita dapat memetik sedikit hasil dari apa yang kita peroleh pada siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri yang difasilitatori oleh beliau Bapak Siswo Soekarno SPD, itu dari Pemalang. Kemudian untuk yang gambar kedua dan ketiga tentu sudah tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan bosan. Tapi kalau saya tidak melihat Bapak Kepala itu sumringah semangatnya. Oke, langsung saja untuk slide berikutnya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya di lingkungan kita sebagai pendidik kepada murid atau kepada siswa dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya teman-teman semua ketika berada di kelas, untuk melaksanakan sebuah pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa, Bapak Ibu? Sami. Oh, berarti masih fokus ya. Jadi pembelajaran yang baik itu terpusat dan terfokus berpihak kepada murid. Keberlangsungan pembelajaran harus berlangsung dua arah, bukan hanya satu arah saja. Jadi ada interaktifnya antara guru dengan siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek atau objek, Bapak Ibu. Mungkin Bu Jalesa, siswa sebagai subjek atau objek? Ya. Jadi pada pembelajaran di kelas, pembelajaran yang baik ialah berpusat pada peserta didik sebagai subjek. Untuk selanjutnya, pembelajaran tentunya akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai yang ada, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Itulah nilai-nilai pelajar Pancasila yang digaungkan pemerintah saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menuntun anak didik kita sampai pada profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Ini jadi kita ibaratkan kita sebagai pendidik itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini yang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi di sini bisa kita baca bersama, kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap murid, percaya nggih kalau murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda? Percaya ya? Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya percaya tidak ada murid yang sama. Walaupun sama-sama perempuan, sama laki-laki, pasti ada perbedaan tentang karakter. Jadi dalam posisi kita belajar, pembelajaran di kelas, tentu kita menyiapkan apa yang dibutuhkan murid. Misalnya dari setiap murid dapat kita buat menjadi beberapa kelompok. Kita fasilitasi setiap kelompok itu kebutuhannya apa. Pasti berbeda-beda yang dibutuhkan. Seperti halnya kita sebagai pendidik pasti memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Budaya positif. Saat ini kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita apa belum Bapak dan Ibu? Sudah ya? Yakin dan percaya bahwa pasti kita sudah menerapkan budaya positif. Sebelumnya budaya itu apa Bapak dan Ibu? Kenapa bisa dikatakan sebuah budaya? Pak Wiwit, Bu Selesa? Kebiasaan ya budaya itu. Kebiasaan yang sudah kita lakukan itu menjadikan itu budaya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif tentu memerlukan beberapa cara. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Menempatkan rasa aman, rasa nyaman agar murid-murid betah di dalam kelas, betah untuk berpikir dalam mengikuti pembelajaran, tidak bosan, kemudian bertindak dan menciptakan kemerdekaan kepada mereka. Walaupun kemerdekaan yang kita berikan kepada murid tentunya kemerdekaan yang positif. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentulah kita menghadapi murid yang berkarakternya beragam tadi juga memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi setiap murid. Ini ada teks begitu panjang sekali. Pada intinya ini teks ada si A dan si B. Si A menggenggam, sedangkan si B itu berusaha ingin membuka genggaman si A. Mungkin bisa dipraktekkan Bapak. Menggenggam, kemudian saya ingin membuka genggaman ini. Kira-kira ya, jika ini saya buka tetapi untuk Bapak kepala ini tidak mau membuka, kira-kira bisa tidak? Mungkin Bapak bisa kuat tenaga menahan. Mungkin tidak bisa ya. Tetapi jika dengan Bapak kepala ini tanpa kita menggunakan tenaga, Bapak kepala sendiri membukanya, ini mudah terbuka. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa yang mengontrol
untuk membuka ataupun menggenggam tangan ini adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol, tetapi diri kita yang bisa mengontrol. Kita tahan sekuat tenaga kita, ataupun kita tanpa diminta, tanpa paksaan kita membukakannya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan teori kontrol, bahwa yang mampu mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga dengan murid. Bagaimana kita mengendalikan murid? Tentu kita caranya bagaimana kita memunculkan sebuah motivasi intrinsik yang berasal dari murid itu. Selanjutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah ataupun diperintah oleh orang lain. Jadi untuk murid-murid kita perlu Bapak Ibu menumbuhkan rasa disiplin ini dari dalam diri murid itu. Kalau hanya karena sebuah imbalan atau sebuah penghargaan, mungkin hanya pada saat itu juga murid melaksanakan. Tetapi besoknya ketika tidak ada penghargaan, mereka biasa-biasa, diam saja. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita tampilkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang IBO Primary Years Program, kemudian ada keterampilan hidup. Di dalamnya banyak nilai-nilai kebajikannya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya, yang dimana kita saat ini diharapkan mampu mengantarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya minta 2 orang untuk ke depan. Mungkin Pak Wiwit dengan Pak Giatno bisa ke depan untuk sedikit kita ice breaking, mencairkan suasana. Nah, Pak Wiwit dan Pak Giatno, nanti perintahnya adalah mengatakan, kita berhitung 1 sampai 20. Hanya boleh maksimal menyebutkan 2 angka. Nanti siapa yang tercepat dialah pemenangnya. Misalnya Pak Wiwit 1, 2, seterusnya sampai 20. Paling maksimal menyebutkan 2 angka. Jadi kita berpikir ya, nanti cepat-cepatan sampai di 20. Jadi kita main strategi. Harus urut ya. Boleh menyebutkan maksimal 2 angka. Jadi 2, 3. Kalau 2, 3, 4 tidak boleh. Hanya maksimal 2. Siap? Silakan switch dulu. Switch perkalian. Switch. Nanti 3 atau 2 langsung sebutkan angka. 2. Nah, berarti Pak Wiwit boleh mulai duluan. 5. Dari 1. Dari 1. Urut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, pemenangnya Pak Giatno. Coba diulangi sekali lagi biar ada variasinya. Maksimal 2 angka. Coba. Yang menang boleh duluan. 1, 2 atau 1, 2.
34, 56, 78, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagian nol lagi yang menang. Enak siji, coba ada yang satu ya, coba lagi sekali lagi. Iso kalahnya apa lagi? Bisa mengalahkan atau tidak? Yang menang boleh duluan. Oke. Yuk, langsung. Langsung. 2, 3, 4, 5. Satu Pak. Itu aku kalah. Oh, belum tentu. Yang penting maksimal 1. Maksimal 1. Iya. 1 ke 2. Dari 1 boleh, dua. boleh diacak. Diacak. 1 boleh, 2 boleh. Iya, boleh. Tapi urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai 13 ya. 12 13 berarti 12 13. Ya ulangi 12 13. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jangan malah 20 lurus sama. Kalian enggak 20 bisa. Ya. Sudah berikan ucapan selamat. Selamat Kak Ronald. Ya. Boleh kembali. Terima kasih Pak Giatno dan Pak Wiwit. Nanti gantian untuk yang bab Ibu Guru. Tadi sudah Bapak Guru, ini nanti gantian Ibu Guru. Sekarang kita lanjutkan dulu kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, betul? Seperti yang dilakukan Pak Wiwit dan Pak Giatno tadi di depan. Apa yang dilakukan sebenarnya dia menginginkan menang, tetapi apa daya, kalah. Itulah yang dilakukan. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai, ada tujuan yang harus kita penuhi dari usaha atau dari kegiatan yang kita lakukan. Kebutuhan dasar manusia, cinta kasih. Pasti semua butuh ya untuk cinta kasih. Utama, sangat utama untuk Pak Budi. Kemudian kesenangan, semua butuh senang. Yang diinginkan pasti adalah kesenangan. Kemudian kebebasan. Semua pasti ingin bebas, tidak diatur. Tetapi kebebasan di sini perlu mengindahkan kaidah-kaidah yang benar. Kemudian penguasaan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, ini mari kita isi. Yang pertama isinya adalah kesenangan. 2, Bu Jalesa, cinta dan kasih sayang. Ketiga, Buning, kebebasan, betul. Keempat, Pak Kepala, Penguasaan. ya, keempat penguasaan. Yang kelima, besukan. Ya, bertahan hidup. Jadi yang kebutuhan mendasar manusia itu ada 5 yang pokok: kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu yang dibutuhkan kita dan dibutuhkan oleh anak didik kita. Nah, ini ya, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, ini adalah sebuah kebebasan. Kemudian penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki, prestasi yang diakui anak. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa aman, pengayoman yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Ini ada sebuah pernyataan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Menanyai Agus, Akan memanggil Agus, Iya. kemudian menanyakan alasannya melakukan itu. Jadi yang kita lakukan salah satunya adalah memanggil si Agus. Agus, kita panggil. Kita konfirmasi apa yang dilakukan apakah benar atau tidak. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira apa? Pak Wiwit, mungkin alasan kenapa si Agus suka meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Kira-kira apa? Karena bekal milik temannya itu enak rasanya, Pak. Karena bekal temannya lebih enak dari bekalnya. Ya. Buning, Karena Agus lapar dan tidak membawa bekal. karena lapar dan tidak membawa bekal. Bu Ega, Karena lupa tidak bawa uang, Pak. karena lupa tidak bawa uang. Pak Budi, Karena lapar, Pak. karena lapar juga sama. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup jika dia lapar. Namun jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan yang dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut, mau menurut sama dia, itulah kebutuhan penguasaan. Jika jawaban Agus adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, seperti Pak Wiwit tadi, itu adalah kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng, karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, yang gemes kepada dia, itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini adalah 5 ya. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang, penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap bahwa dia ada, dia mampu, dia bisa diakui. Kemudian kebebasan, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Manusia atau murid atau kita semua melakukan sesuatu didasarkan dari motivasi. Motivasi yang kita lakukan itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita saja, misalnya contoh, kita berangkat absen jebret, itu untuk menghindari sebuah hukuman. Itulah motivasi. Jangan sampai terlambat. Kita harus tepat waktu. Itu motivasi yang mendasari untuk yang pertama, bahwa untuk menghindari sebuah hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid kita, jika kita berikan sebuah penghargaan, kita iming-imingi, pripun Bapak Ibu, pasti dia mau untuk melakukan, ya. Pasti dia ingin berusaha untuk melakukannya yang terbaik. Misalnya saja ada sampah di jalan, tolong ambil sampah itu dan buang ke tempatnya, nanti Pak Guru beri bintang. Kira-kira dilakukan tidak? Pasti dilakukan. Kecuali kalau tidak ada embel-embel biasa-biasa saja, mungkin ada yang melakukan, ada yang tidak. Karena ada yang sadar, ada yang tidak. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita butuhkan, Ibu dan Bapak semuanya. Membangun motivasi intrinsik dari seorang anak itu supaya dia sadar dengan dirinya sendiri
untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah dari orang lain. Jadi yang perlu kita munculkan adalah sebuah motivasi intrinsik dari seorang anak itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar sudah kita bahas. Kita melanjutkan pada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi telah terencana, disepakati sebagai aturan. Misalnya, hari ini si A tidak melaksanakan piket. Konsekuensinya adalah besok si A melaksanakan piket bersama regu piket yang lain. Itu adalah salah satu konsekuensi. Beda lagi ketika si A datang terlambat, kemudian tidak boleh masuk kelas. Ada salah satu bapak atau ibu guru yang berkata, kamu tidak boleh mengikuti, kamu berada di luar selama 1 hari, tidak boleh masuk kelas. Itu adalah hukuman. Berbeda. Hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sudah tahu konsekuensi apa yang akan ia terima. Hukuman bersifat satu arah, memaksa sifatnya biasanya. Disitulah letaknya hukuman. Nanti kita akan belajar ada beberapa macam. Di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi guru sebagai teman, keempat posisi guru sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira bapak dan ibu semuanya yang mana posisinya? Yang sering dilakukan? Teman. Ada yang teman, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang penghukum, ada yang pemantau. Saya yakin semua kelima ini sudah pernah kita lakukan, ya? Pasti sudah, tanpa kita sadari. Untuk itu mari kita pelajari satu persatu, ibu dan bapak semuanya. 5 posisi kontrol. Langsung saja, ini kecil-kecil sekali, ya. Nanti ada di belakang penjelasannya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam. Maksudnya adalah hukuman. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu adalah teman. Bahasanya lembut. Ketika penghukum tadi bahasanya lebih keras. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu adalah membuat rasa bersalah, supaya si anak itu muncul rasa bersalahnya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau, kita memantau apa yang dilakukan oleh murid kita. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang tepat untuk kita apa, Bapak dan Ibu? Manajer. Ya, posisi yang paling tepat, yang valid bagi kita adalah manajer. Bukan kita menempatkan penghukum, bukan menempatkan pada posisi membuat rasa bersalah, bukan pemantau, bukan teman, tetapi kita manajer. Bagaimana kita mengkonfirmasi seperti yang sudah dikatakan di awal oleh Bu Jalisa tadi, ada sebuah kasus, kita harus memberikan konfirmasi dulu, mencari infonya yang tepat dan akurat terlebih dahulu. Kemudian jika sudah mengetahui dan benar yang dilakukan, kita menyuruh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Nih, posisi kontrol, apakah aku
saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Sukam kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat bersalah atau penghukum? Ya, betul. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira Pak Bibit? Rasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu Salesa? Penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini lebih condong ke pemantau. Iya, lebih condong ke pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu ya, teman. Itulah. Jadi pun sudah paham ya perbedaannya ya. 5 posisi kontrol guru, tapi yang paling tepat untuk kita adalah manajer. Ini ada sebuah kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju dan kerjakan di papan tulis, kata bu guru. Fajar pun tampak malas-malasan ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Nilai-nilainya pun tidak terlalu baik pada bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat bersama. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani betul adalah pembuat rasa bersalah, yang ditunjukkan dengan kata-kata gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Bukan ke teman, tetapi lebih ke pembuat rasa bersalah si Fajar tadi. Pertanyaan kedua, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang, rasa ingin diterima, diperhatikan, kemudian juga kebebasan dalam dia melaksanakan pembelajaran, juga ada kebutuhan kesenangan selama mengikuti pembelajaran di kelas. Pertanyaan ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kira-kira akan bertanya apa ibu-ibu dan bapak ke Fajar ketika menjadi seorang pemantau? Ya, ini kira-kira ya kurang lebihnya. Fajar, apa kamu tahu kewajiban siswa itu? Mengapa kamu tidak memperhatikan ibu guru di kelas? Menurut kamu, apa konsekuensi jika kamu melanggar aturan tersebut? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan apabila Ibu Dani berada pada posisi pemantau. Pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apa yang akan dilakukan kepala sekolah dalam menangani hal ini? Mungkin Bapak dalam masalah si Fajar
tidak memperhatikan, disuruh ke depan, tidak mau ke depan tetapi tidak mau untuk menulis, tidak mau menjawab. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan kita lakukan? Ingin cari tahu dulu apa penyebabnya. Iya. Tidak mau seperti itu. Kalau sudah baru diambil tindakan yang berikutnya. Iya, betul. Pertama, kita mencari penyebab. Kenapa Fajar tidur di dalam kelas? Memanggil guru yang bersangkutan, menghadirkan orang tua, mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum kita ke keyakinan kelas, bolehlah ibu guru tadi yang ke depan untuk 1 sampai 20. Ini cuma tinggal sebentar juga. Untuk menurut Tuhan saja. Monggo, Bu Eka dan Bu Sukam ke depan. Tadi 1 sampai 20. Es breaking saja. Ayo, beneran ngantuk. Mungkin Pak Budi menjago siapa ini? Oh, Bu Suka. Oh, Bu Sukam, Pak Wiwit. Bu Eka, oke. Kita saksikan bersama-sama 3 kali ya. Monggo dimulai, sweet perkalian dulu. Hah? Apa hasilnya? Berapa? 3 kali 1. Ulangi, dijawab. Dijawab. Iya, dijawab. Ini kan 2, berarti berapa? Dikalikan. Yo, dikalikan, fokus. 1, 2, kalikan, jawab. 1 kali 3. Kita mulai dari Bu Sukam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul ya. Bu Sukam pemenangnya yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua. 1. Tadi yang menang Bu Sukam, boleh Bu Sukam. Bu Sukam duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya. Bu Sukam lagi. Oke, sekarang yang ketiga coba. Sama seperti tadi tidak? Pak Wiwit dan Pak Diano 3-0. Sekarang, yuk. Bu Ega boleh kesempatan duluan. 1, 2, 3. Semua dua. Kesempatan terus dibor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Iya, Bu Sukam lagi pemenangnya. Tepuk tangan. Ya. Kita lanjutkan teman-teman, ibu bapak guru semuanya, bapak ibu guru hebat. Pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan dengan peraturan sama atau beda? Beda ya. Keyakinan itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif. Positifnya bisa dibantu, tolong Pak Budi mungkin. Jangan membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Untuk positifnya, Buanglah sampah kepada tempat. ya, buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas, bersedia meninjau kembali. Di sini kita akan coba ada beberapa pertanyaan. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit berarti dia komitmen.
Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran atau menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sama, keselamatan atau keamanan. Inilah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak bertele-tele kalimatnya juga. Langsung. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kita lihat. Salah, ya. Keyakinan berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Betul apa salah? Atau prinsip. Betul, ya. Keyakinan kelas tadi adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ada gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif. Itulah nilai-nilai universal. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? 1. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Pak Mimpin? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Bu Jalesa? Kebersihan, kesehatan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Bu Ika? Kesopanan. Mari kita lihat bersama. Keselamatan betul ya Pak Bibit. Kedua, menjaga kebersihan betul. Bu Jalesa? Selalu bersikap positif dan hormat atau kesopanan itu juga masuk di dalamnya. Terima kasih yang sudah berkenan menjawab. Sekarang kita angkat kedua tangan kita coba. Nah, yang satu itu telunjuk. Yang sebelah kiri telunjuk. Ya, yang sebelah kiri telunjuk. Yang sebelah kanan siap untuk menangkap telunjuk sampingnya. Ya. Ketika ada kata-kata Eli, silakan menangkap telunjuk temannya di sampingnya, jadi tidak menyeberang. Nanti Pak Nonot menangkap telunjuknya Fajar, Bu Suka menangkap telunjuknya Pak Nonot, ya. Begitu nanti ya. Ketika ada kata-kata Eli, jadi kita fokusnya bagaimana? Jadi nanti ada kata Eli disebut, pasti ada keinginan untuk menangkap. Tetapi kita lupa tangan kita nanti ditangkap teman kita. Ya, agak mendekat. Agak geser. Ya. Tapi boleh menghindar ditangkap temannya. Boleh. Usahakan kalau bisa untuk menghindar. Ini kita berusaha konsentrasi ya. Yang satu ditangkap, yang satu menghindar. Coba. Ya. Coba. Kita coba ya. Kita coba bersama. Coba sekarang kita ada kata Eli ya. Pada jam istirahat terdapat beberapa anak yang bernama Ella ya. Kemudian ada yang bernama Edo, ada yang bernama Eli. Ya, jadi ini adalah melatih konsentrasi kita. Ini tadi baru uji coba dulu. Uji coba dulu. Ya. Mari, sebenarnya sambil berdiri ini kita lebih menikmati. Tetapi karena keadaan, mungkin kita tempat duduknya seperti ini, di depan juga kita kurang leluasa, jadi kita sambil duduk, kita fokus. Nanti tolong serius ya, Bu Sukam sama Pak Nonot tidak apa-apa, Bu Ega dengan Pak Budi juga tidak apa-apa, Bu Ning dengan Pak Wiwit juga tidak masalah.
Iya, ada kata-kata Eli. Ya. Dalam suatu keluarga di Desa Mojopuro ada yang namanya Pak Budi dan Bu Nina. Keduanya memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Ella, yang kedua bernama Eli. Iya. Bisa untuk menghindar kira-kira yang telunjuk? Bisa menghindar. Ya, berarti jika bisa menghindar dan bisa menangkap, bagus konsentrasinya. Ella, Edo, dan Eli hidup rukun. Ketika bermain, ada temannya si Eka yang memanggil si Ella untuk mengajak si Eka bermain di lapangan bersama Eli. Tidak ada respon, tidak ada respon. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas ini membuat permainan yang enak ya, jadi bisa kita terapkan di kelas. Mungkin murid juga akan senang, juga melatih sedikit kejenuhan, menghilangkan kejenuhan kita di kelas. Sepertinya tadi Pak Wiwi, Bu dan Bu Darisa sangat menikmati. Kita lanjutkan. Monggo, Ibu dan Bapak semuanya kita bisa mengurutkan langkah dari yang pertama dalam menetapkan keyakinan kelas. Kira-kira langkah yang pertama itu yang mana, Ibu dan Bapak, dalam kita menetapkan keyakinan kelas? Ya, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Setuju semua? Kita cek bersama. Betul. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita berdiskusi memunculkan peraturan, kita apakan peraturan tersebut? Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yakin? Coba. Hak. Betul. Setelah mengubah peraturan menjadi kalimat positif, menuju ke Eli. Oh, bukan. Kemana? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Boleh kita lihat? Ya, ternyata menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan terlebih dahulu atau keyakinan kelas. Selanjutnya adalah mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan. Barulah ini kira-kira yang 5-6 yang mana nih Pak Nonot? Untuk tebak-tebakan biasanya Pak Nonot pandai. Berdiskusi mengenai peran atau meninjau ulang. Meninjau ulang. Ya, kita lihat bersama. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah kita tinjau. Keyakinan kelas yang kita buat tadi sudah benar apa belum? Sudah lengkap apa belum? Sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan murid? Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik, yang dilakukan oleh guru ketika kita menghadapi sebuah masalah di dalam kelas. Yang pertama dengan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Untuk tahapan-tahapannya yang pertama itu kita stabilkan identitas dulu, baru kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan sebuah keyakinan kelas itu. Penjelasannya sebagai berikut. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak ibu mau mencari siapa, tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari sebuah solusi. Kamu berhak merasa begitu. Inilah salah satu beberapa gambaran kalimat untuk menstabilkan identitas anak itu, mengembalikan anak itu dulu. Ketika ada anak salah, kira-kira kita tidak boleh langsung mengatakan kamu begini, kamu seperti ini, tidak. Tapi kita menetralkan, kita stabilkan identitas murid anak tersebut. Kita kembalikan dia di posisi murid, bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar meskipun ini sulit bagi kita. Oke, Bapak Ibu, ini sangat sulit untuk kita lakukan. Kita biasanya sudah terbawa dulu dengan emosi, dengan kesalahan-kesalahan anak yang dilakukan. Mungkin kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Mungkin kata-kata yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya berantem, bermain misalnya bola atau basket, itu berantem dengan teman karena ingin saling menjaga harga diri. Jadi keduanya ingin membela diri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, bukan? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Yang kamu lakukan sudah benar apa belum? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketiga segitiga restitusi langkah ini, saya akui saya sendiri juga sulit untuk melaksanakannya. Tetapi dari sini marilah kita berproses, kita belajar menuju sebuah perubahan untuk yang lebih baik pendidikan kita. Segitiga restitusi ini ya, tahapan-tahapan yang sudah kita baca tadi bersama. Ada contoh respon-responnya. Nah, sebagai penutup pada siang hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru atau pendidik mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang jelas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita berusaha untuk menerapkan disiplin positif. Kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Apa yang dibutuhkan di dalam kelas, kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan murid kita. Kemudian kita juga bisa menempatkan 5 posisi kontrol kita sebagai manajer tentunya, bukan pembuat bersalah, bukan penghukum. Kemudian kita menyelesaikan sebuah kasus, kita menghadapi kasus dengan anak, kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Selanjutnya adalah refleksi. Mungkin dari ibu bapak ingin merefleksikan dari 1, 2, 3. Ini saya undi dari sini ya, nanti ini saya kocok arisannya dulu. Nanti kira-kira ibu atau bapak siapa yang akan merefleksikan. Nomor 1, nanti nomor 2 sudah beda lagi, nomor 3 sudah beda lagi. Begitu ya, kita pelajari dulu. Perasaan saat ini adalah sangat mudah sekali untuk menjawabnya. Setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini,
saya jadi paham bahwa kemudian target saya selanjutnya bagaimana. Ini adalah pertanyaan refleksi yang akan saya kocok atau saya undi dari sini. Sebelumnya saya minta, jika tepuk pagi kita tepuknya 1, tepuk siang berarti tepuk 2, tepuk sore sore berarti 3, kalau malam bubuk. Kalau nanti tepuknya 4, berisik tetangga kita bangun nanti kalau malam-malam tepuk ya. Jadi mari kita fokus dulu. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Tapi tidak usah dikatakan. Diam ya, kalau malam bobo gitu juga bangun tetangganya kita sama. Jadi kita diam kalau malam. Mari kita mulai. Siang, sore, malam, pagi, sore, malam. Ternyata Bu Jali saya yang kurang fokus ya. Oke, kita ulangi ya untuk teman-teman semua. Coba tepuk pagi, siang, malam. Untuk teman-teman, marilah kita refleksikan apa yang kita dapat pada siang hari ini. Yang pertama, perasaan saat ini adalah Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Adit menanggapi refleksi yang pertama. Perasaan saat ini adalah saya merasa sangat senang sekali. Pertama, yang kedua saya juga sangat merasa senang sekali juga dikarenakan kami di sini bisa belajar dengan Pak Adit, sekaligus teman-teman bisa belajar tentang materi pengimbasan diseminisasi pada hari ini yang dimotori oleh Pak Adit selaku calon guru penggerak. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Budi, apa yang sudah direfleksikan perasaan Pak Budi pada siang hari ini. Untuk refleksi yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan diseminisasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang kedua adalah nusukan. Setelah mengikuti materi pembahasan, saya jadi paham bahwa setelah mengikuti materi pembahasan diseminisasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa diseminisasi berbeda dengan tadi peraturan, keyakinan berbeda dengan peraturan. Bahwa keyakinan itu berbeda dengan peraturan yang bersifat memaksa, sedangkan keyakinan kesepakatan antara guru dan siswa. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah Pak Eko yang diwakilkan oleh Terima kasih. Saya berkesempatan menjawab yang ketiga ya. Target saya selanjutnya adalah saya harus menjadi manajer, bukan lagi menjadi teman dari siswa. Itu Pak Adit, target dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal yang sudah menyampaikan target selanjutnya adalah akan menjadi manajer bagi siswa, tentunya juga bagi kita semua. Satu lagi, target saya selanjutnya adalah Pak Giatno.
Ya, terima kasih. Target saya selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas, bukan peraturan yang memaksa pada peserta didik atau siswa. Terima kasih Pak. Jadi jelas bahwa target dari Pak Giatno selanjutnya yaitu membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh murid juga dengan guru di dalam kelasnya. Demikianlah Ibu dan Bapak semuanya hasil dari penimbasan modul 1.4 yang berkaitan tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, apabila ada kesalahan, kekurangan dari diri saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.